Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang Nabi Musa AS Prat 10 Bani Israel Bani Israel tersambar halilintar. Jadi suatu hari setelah Nabi Musa pergi ke gua Pasiro, Nabi Musa dan kaumnya melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat tinggal mereka. Tapi sebelum perjalanan dilanjutkan, Nabi Musa izin ke kaumnya untuk bersyafaat, untuk berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para kaum Nabi Musa mengizinkan Nabi Musa untuk berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para kaum Nabi Musa gak bisa mendengar apa yang sedang diobrolin Nabi Musa dan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada pembatas antara Nabi Musa dengan kaumnya. Jadi para kaum Nabi Musa gak bisa mendengar apa saja yang lagi sedang dibicarakan antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai ngobrolnya. Akhirnya pembatas itu hilang karena Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai berbicaranya. Akhirnya para kaum Nabi Musa bilang kalau mereka pengen kayak Nabi Musa yang bisa berbicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ para kaum Nabi Musa bilang kalau misalkan mereka juga pengen bisa langsung ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pengen bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ Nabi Harun dan Nabi Musa kaget mendengar permintaan para kaumnya, dan akhirnya karena para kaum Nabi Musa bilang kalau dia pengen ngobrol langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Tiba-tiba langit bermunculan petir yang besar, dan akhirnya para kaum Nabi Musa tersambar petir halilintar karena mereka gak percaya, karena mereka gak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang gak bisa dilihat secara langsung. Akhirnya para kaum Bani Israel meninggal karena tersambar petir halilintar. Tapi di situ Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kaum Bani Israel, karena
Terus Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni semua kaum, mengampuni kesalahan kaumnya. Dan Nabi Musa bilang, wahai Tuhanku, tolong ampunilah segala dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kaumku, dan terimalah taubat mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya kaum Bani Israel dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjanji mereka akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah, yang pertama, kita harus mengikuti kita harus percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni segala dosa atau perbuatan yang pernah kita lakukan kalau misalkan kita bertaubatnya dengan sungguh-sungguh, dan kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Sekian cerita dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video-video aku. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke akun sosial media yang kalian punya. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau misalkan kalian belum subscribe, please kalian subscribe channel YouTube aku sekarang, lalu kalian aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video-video aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Tungguin video-video selanjutnya ya. Bye bye guys.